Papa, aku sudah mendapatkan pusaka mustika merah delima. Bentar lagi Papa akan sembuh ya. Seperti dugaanku, pasti Nadine yang mencuri pusaka merah delima itu. Dan sekarang dia menggunakan untuk mengobati Aksa. Aku tak akan membiarkan Aksa mendapatkan kekuatannya lagi. Kita tangkap mereka. Baik, ayo. Berani sekali kamu mencuri pusaka mustika delima dari aku. Kembalikan! Aksa sudah sadar. Aku harus cepat mengambil kembali mustika itu dari dia dan pergi dari sini. Gua ini akan runtuh. Papa, lebih baik Papa keluar dari sini. Cepat, Pak. Aku akan menolong pasukan ular. Pak, Papa lagi sakit. Aku mohon Papa duluan keluar ya, Pak. Kamu hati-hati, Nadine. Ayo. Nadine. Syukurlah, akhirnya kamu bisa keluar dari goa. Pak, untuk sementara kita istirahat di sini dulu. Besok kita rapikan puing-puing goa. Tapi Nadine, sebaiknya kamu pulang ke rumahmu sekarang. Aku khawatir Kisanjaya akan kesini dan mengincar kamu. Tapi Pak, Nadine gak bisa meninggalkan Papa dan pasukan ular dalam keadaan seperti ini. Nadine, kamu jangan khawatir. Papa akan baik-baik saja di sini. Dan Papa akan menjaga pasukan ular. Jadi sebaiknya sekarang kamu pulang ke rumah. Aku mohon. Baiklah, kalau gitu Pak. Nadine pamit ya, Pak. Iya, putriku. Aduh, aku lapar banget. Ada cuma nasi doang lagi. Tapi nggak apa-apa deh, daripada aku nggak makan.
Masih nasi basi lagi. Kalau kayak gini caranya gimana aku bisa bertahan hidup? Uang tabungan aku udah nggak ada. Utang aku di warung udah terlalu banyak. Dan sekarang udah nggak ada seorang pun yang bisa aku pinjemin uang untuk aku beli makan. Aku harus gimana ini? Maaf mas, saya numpang tanya. Saya disuruh bos saya buat cari rumah atau tanah yang mau dijual. Apa ada di sekitar sini mas? Apa sebaiknya rumah ini aku jual aja ya? Uangnya bisa buat modal usaha dan aku ngontrak rumah. Mas, kebetulan saya juga pengen jual rumah saya, Mas. Emang mas mau jual berapa? Biar saya nanti bilang ke bos saya. Kalau 100 juta gimana ya, Mas? Tadi bos saya bilang dia cari tanah yang harganya 50 juta. Ini palingan cuma tanahnya doang mas yang bisa dihargai. Saya sih pengen jualnya 100 juta, Mas. Pesen dari bos saya tadi, dia cuma bisa bayarnya 50 juta. Kalau mas mau, biar saya bilang ke bos saya. Cuma ini satu-satunya cara biar aku bisa dapetin uang. Iya deh, Mas, nggak apa-apa. 50 juta. Kayaknya udah mau hujan mas. Bagaimana kalau saya pamit duluan? Iya, Mas. Ya sudah, sampai ketemu besok mas. Iya, sampai besok, Mas. 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 Aku kaya. Rudi, Kakek, semua harta karun yang ada di dalam kuburan kakek ini bisa kamu miliki, asalkan kamu tidak menjual rumah peninggalan kakek. Oh, di si Rudi sambar beledek kayaknya nih. Iya, tadi kayaknya ada beledek dari sini. Iya. Panggil Ustaz aja. Ya bangun dulu. Tong, Rudi. Rud. Woi, kok hidup lagi lo? Kenapa sih dia? Lu kagak apa-apa, Tong? agak. Bener? Iya, Bang. Luar biasa lu. Ya udah deh, gue tinggal ya. Iya dah. Ilmunya kuat tuh. Iya. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Berarti tadi aku cuma mimpi. Lagian nggak mungkin kan di kuburannya kakek itu ada harta karunnya. Sementara waktu kakek meninggal, aku ikut bantuin ke liang lahatnya. Rudi. Rudi. Bapak? Bapak panggil saya? Kakek? Ini nggak mungkin kakek. Kakek udah meninggal. Kakek nggak mungkin hidup lagi. Tolong! Tolong! Kakek! Jangan, Kek! Jangan, Kek! Kakek nggak mungkin ada di sini. Kakek udah mati. Jangan, Kek! Tolong! Kek! Tolong! Tolong! Ah! Tolong! 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 Jangan, Kek! Jangan, Kek! Ya suaranya di sini tuh. Di sini tuh suaranya. Wala tanda? Ada yang minta tolong. Tapi kok nggak ada orangnya tuh? That's right, my brother. Waduh, nggak ada suaranya, tapi ada. Nggak ada suaranya, tapi kagak ada orangnya. Berarti...
Kek, jangan, Kek. Kakek untuk apa bawa aku ke kuburan, Kek? Kek, jangan, Kek. Kakek mau aku doain kakek. Iya, aku akan doain kakek sekarang, Kek. Kek. Ini cangkul buat apa, Kek? Mas. Aku kaya. Kakek mau kalau aku gali kuburan kakek. Kok sama ya yang di mimpi aku tadi? Disuruh gali lubang sama kakek. Jangan-jangan bener ada harta karunnya lagi di dalam. Kakek. Apaan? Harta karun. Yang ada cuman ada mayatnya kakek yang ada di sini. Itu apaan ya? Apaan ini? Kolor doang. Apaan harta karun? Mana harta karun? Rudi. Untung aja tuh setan gak ikutin aku. Hah? Ini kolor hijau yang ada di kuburan tadi kan? Kok bisa di sini sih? Daripada kenapa-napa mending aku buang aja deh. Hah? Ini kolor hijau kan udah aku buang. Kok bisa ada di sini lagi sih? Kalau kayak gini caranya mending aku bakar. Selesai. Wah! Tolong! 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 Ada hantu! Tolong! Jangan! Jangan! Jangan takut kau manusia fana. Justru aku bisa membuatmu kaya. Bukankah itu yang kau inginkan? Kamu bisa buat aku kaya raya? Selalu mudah aku mencetikkan jariku. Kau manusia busuk. Oke. Kalau kayak gitu, kasih kekayaan buat aku sekarang juga. Tunggu. Kau manusia rakus. Semua ada syaratnya. Asal kau bisa mencarikan aku
wanita untuk aku nikahi. Istri, gimana caranya? Gampang, anak manusia. Cukup kau lemparkan kolor hijau di rumah yang ada perempuannya. Dan kau akan melihat apa yang akan terjadi. Jadi, aku harus melempar kolor hijau ini di depan rumah yang ada perempuannya. Cul, Inyong heran ya, zaman udah canggih begini kok masih banyak yang pada pakai pesugihan sih ya? That's right, my brother. Tuh, tugas kita itu hansip. Kita harus ngelindungi nih kampung. Jangan sampai ada lagi yang melakukan pesugihan. That's right, my brother. Tapi ngomong-ngomong, kita kecolongan mulu tuh dalam peristiwa-peristiwa itu. Nah, makanya itu kita harus selidiki satu persatu rumah tuh. That's right. Kita harus waspada. Bener tuh. Bagus. Untung aja mereka nggak ngeliat aku ada di sini. Sekarang waktunya aku ngelempar nih kolor hijau di depan rumahnya Pometa. Pometa kan udah lama janda tuh. Dan cuma ada anak satu. Semoga aja berhasil. Istriku, di mana istriku? Istriku. Semoga aja si kolor hijau berhasil. Dan janjinya semua akan ditepatin. Buat gua kaya. Jam berapa sih ini? Kok tiba-tiba gue merinding gini ya? Lampu pakai mati sih? Jam segini lagi. Siapa kamu? Kemari istriku. Istri. Hah? Jangan sembarangan ngomong kamu. Pergi kamu. Kamu istriku. Kalau nggak aku teriakin maling ya. Sayang. Tolong, lepasin. Tolongin. Rasya, cepat masuk kamar. Kunci kamar. Rasya. Kamu istriku. Lepasin! Tolong! Lepasin aku! Rasya! Aku harus menolong arwah orang yang negatif itu. Lepasin aku! Rasya! Kenapa sih Panca? Panca, ini kan udah tengah malam. Pulang Ini aja ya. tetangga kita, Nyak. Kamar siapa ini? Ini kamar kita. Lepasin! Lo kayak lo denger kagak? Kagak, Ayah kagak denger apa-apa tuh. Adanya, Be, itu masih ada yang teriak-teriak. Kayaknya ada yang gak beres di rumah ini. Saya merasakan aura negatif yang sangat kuat. Saya khawatir terjadi apa-apa sama tetangga itu. Gue mau tanya sama lu beneran kagak sih? Lo denger apa kagak? Kagak, kuping gua kagak curak begini. Lah gue juga kagak denger. Ih, di mana ini? Ini bocah kayaknya kekeh banget. Ya udah mendingan gini deh. Kita ikutin aja ya. Kagak Iya, aja bener. Ayo cepet, ayo. Iya pelan-pelan. Ya udah, di mana? Terus, Sono. iya deh. Di sana. Iya, udah diikutin sama Babe amanya. Ayo tuh. Tenang aja. Iya, rumah orang. Panca. Ya Allah, ini
deh, udah pulang aja yuk. Ya Allah, ngapain sih? Panca, lu bener yakin ada orang teriak-teriak dari rumah ini? Ini rumah orang kaya loh. Iya, Be. Panca yakin banget. Waalaikumsalam. Salah. Kan? Gimana sih lu? Lah, mama ke enyak sama babere sabeni ngapain malam-malam di mari? Mau bertamu sama Ibu Meta ya? Nya, kalau mau bertamu besok aja. Kakak ada waktu apa malam-malam bertamu. Bikin malu aja. Udah pulang selok pulang. Bus. Santai banget sih. Nih si Panca tadi dia bilang katanya ada yang teriak minta tolong dari rumah ini. Gitu. Tuh, denger lu. Nya, kita berdua kagak denger. Jangkrik, lu denger kagak? Mau? Boleh bekel? Kagak. Dari tadi juga kagak ada suara tuh. Kok aneh ya? Ya bener, gue juga kagak yakin. Cuma dia mah yakin. Ntar gue tanya lagi ya. Coba tanya. Panca, Ya, Be. kalau lu emang bener-bener kagak yakin, apa yakin, tapi lu ngelindur kali kalau kita lihat mah. Kita pulang aja yuk. Kayaknya ngige. Enggak, Be. Panca yakin ada teriakan dari rumah ini, Be. Apa? Tapi ya udah deh begini. Ya nyak coba ketok pintu ya. Coba Ya, ya. Nyak. Assalamualaikum. Pometa. Tidur. Kayaknya sih Pometa sama si Rasya udah tidur pules. Jadi kagak enak juga gangguin orang lagi tidur. Kagak enak malam-malam begini. Mendingan kita pulang aja ya. Jangan Ya. dulu, Be, jangan dulu. Panca yakin ada sesuatu yang nggak beres di rumah ini. Besok pagi aja kemari lagi dah ya. Iya. Gimana? Gimana? Pulang yuk, Panca. Lah. Lah, itu gimana sih? Dia nyelonong aja. Jangan teriak-teriak di rumah orang. Panca. Allah Akbar. Astagfirullahaladzim. Dia nengok ke sana. Coba bang, cek. Dulu, pelan dong. Ya, Panca. Shh. Gimana, Cak? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Innalillahi wa inna ilaihi Meninggal. raji'un. Masya Allah, ini siapa yang mau bunuh bocah iya ya? Panca, Iya, Be. Babi sama Nyak mau nanya ya. Iya, Be. Kira-kira lu tahu kagak orang tuanya nih bocah yang meninggal di sebelah lu? Ibunya di mana? Enggak, Be. Saya nggak tahu. Tapi apaan? tapi ada sesuatu yang sangat menyeramkan. Bener, Panca? Iya, Be. Ini uang dan perhiasan sebanyak ini dari mana ya? Apa benar ini yang dijanjikan dari kolor hijau itu? Aku sekarang kaya. Aku kaya. Kemarin aku bisa mengambil mustika merah delima dengan menggunakan selendang mama. Sekarang aku akan menggunakan selendang blorong untuk mengambil pusaka merah delima. Dan aku yakin pasti bisa. Bismillahirrahmanirrahim.
pikir kamu bisa menipu aku 2 kali? Hah? Sudah aku duga. Kamu yang kemarin mencuri pusaka merah delima. Serang deh. Pikir kamu bisa mengalahkan Mustika Merah Delima? Mustika yang paling sakti. Akhirnya kamu muncul juga. Sekarang aku akan menghabisi kalian berdua. Kisanjaya, aku akan melakukan apapun. Tapi aku mohon, biarkan Nadine pergi. Dan jangan ganggu anak dan istriku lagi. Aku mohon. Sekarang aku rela berkorban apapun. Bahkan sampai kehilangan nyawaku sekalipun. Tapi bebaskan mereka. Kamu harus berjanji padaku untuk tidak mengganggu anak dan istriku lagi. Aku rela melakukan apapun. Bagus. Karena itu akan memudahkanmu menghabisimu dan mengambil kekuatanmu. Jangan, Pak. Jangan lakukan itu. Papa jangan lakukan itu hanya untuk demi aku. Nadine, aku mohon. Papa akan melakukan ini asal kamu selamat. Baiklah, Aksa. Akan aku turuti permintaanmu. Malam ini, kau akan kujadikan tumbal di depan warga manusia harimau. Supaya warga harimau tahu bahwa kau adalah pengkhianat yang patut mati di depan mereka. Pak, jangan lakukan itu, Pak. Tangkap dia. Tolong, lepaskan dulu Nadine. Setelah itu aku akan menyerahkan diriku. Aksa, kau jangan coba menipu. Kamu boleh pegang kata-kataku. Aku tidak akan berbohong padamu. Nadine, aku mohon padamu, pergilah sekarang. Cepat. Cepat tangkap dia. Pergilah, Nadine. Aku mohon pergilah, Nadine, sebelum mereka menangkapmu. Cepat. Jangan sampai pengorbanan Papa sia-sia. Enggak, aku enggak mau pergi. Aku di sini bersama Papa. Aku tidak mau kita berdua mati, Nadine. Biar aku melakukan ini, aku mohon pergilah. Kamu rupanya tidak mau pergi. Bagus. Sini kamu. Kisanjaya, kamu sudah berjanji akan membebaskan Nadine. Laki-laki sejati harus bisa memegang janjinya. Sekarang kamu disaksikan oleh pasukan. Kalau mereka melihat kamu tidak bisa menepati janjimu, itu artinya kamu tidak pantas menjadi pemimpin mereka. Bawa dia. Ayo. Rumahnya Pometa. Apa jangan-jangan Pometa meninggal gara-gara kolor hijau? Waduh, aku harus mesti cari tahu nih. Bang Parto, Bang Acul. Ya. Ada bendera kuning, siapa yang meninggal, Bang? Itu si Rasya, anaknya Pok Meta, meninggal. Terus Pometa yang meninggal juga? Boleh kan? Nanti dia, Ibu Meta itu lenyap, kagak ada dan batang hidungnya. Kayaknya sih digondol sama makhluk halus deh, ya kan Cul? Astaga, aku nggak nyangka gara-gara kolor hijau Rasya sampai meninggal. Pometa juga menghilang. Apa memang kayak gini ya cara kolor hijau ngambil perempuan buat dijadiin istrinya? Walah dalam, malah bengong lurut. Ayo ikut taksi ya. Iya ikut, ayo. Iya Bang, ntar saya nyusul deh. Gak enak soalnya terlalu banyak bawa belanjaan Bang. Gitu. Yaudah kalau gitu saya pulang dulu Bang ya. Nanti saya nyusul deh. Ya. Oke, that's Bang. Iya, nanti. Walah dalam, justru dia sekarang tajir bener ya. Iya, duitnya banyak. Jangan-jangan dapat nolong. Mau? Jangan seujon lu. Iya, Pakai iya. deh. Ayo. Canda. Uangnya bisa buat modal usaha. Gak gimana aja. Berat. Tuh. Ayo kayak dengar suara anak kecil nangis. Wah, ini si emaknya aja kebangetan. Taji aja pakai bawa-bawa anak. Ada apaan sih? Anak kecil nangis. Iya. Gak ada. Kalian ngaco. Adik,
Ade kenapa? aja. Aduh. Mama. Oh, Mamanya kenapa? Di mana mamanya? mamanya lagi takziah kali di dalam sono. Iya, atau mungkin dia ketakutan kali datang ke acara orang meninggal. Iya, mendingan Neng tunggu aja di sini ya. Jangan nangis ah. Udah. Ya, cup. Hati-hati. Mau kemana? Tuh kan Bang, dia nyari emaknya. Bang, ikutin aja, kasihan tuh. Dek. Dek, kita pulang yuk, jangan ngumpet-ngumpet. Nanti kalau emak lo nyariin, dikira lo hilang lagi. Pulang ya, yuk. Ayo. Pagi nih anak udah bikin gua capek aja. Elah Bang, ini bentaran doang. Daripada ntar anak itu beneran hilang, ntar kita yang tanggung jawab. Kita mau ngelayat, ada yang meninggal. Iya, ini mendingan kita ikutin bentaran aja. Palingan juga mau main petak umpet, udah gitu baru kita ngelayat. Nah, tuh kan bener. Udah gini aja. Mendingan sekarang kita sweet. Yang kalah berarti yang jaga, yang hitung, oke? Oke, Bang. Tuh, 2, 3. Nah, kalah lo. Ya udah, kita jaga. Oke, cus. Udah lari-lari aja. Belum juga mulai. Jaga lo ya. Iya. Tuh agak 46 jupan lan lo. Tuh agak 46 jupan lan lo. Tuh agak 46 jupan lan lo. Perasaan ada yang lewat. Apa angin ya? Ketahuan lo ngumpet di mana. Gua yakin si Apuy nggak bakalan tahu gua ngumpet di sini. Sampai keder, sampai linglung lo nyariin gue. Ya nggak? Masa gue ditinggalin? Kagak nongol-nongol batang hidungnya semuanya. Bang, Adek, pada di mana sih ngumpetnya? Gak bakalan ketemu lo nyariin gue. Gue diajak main petak umpet. Ya nggak? Hah? Aduh, tuh anak kemana ya? Hah? Aduh, kok nggak ada? Aduh. Ada. Perasaan tadi suaranya di sini. Aduh. Astagfirullahaladzim. Serem amat suaranya. Suara dari mana ya? Makin serem aja deh, aduh. Itu suara apaan tadi sih? Serem amat. Itu anak gue pernah lihat di mana ya? Tunggu. Perasaan waktu itu. Wah, bawa alat musik nih Bang. Mau acara di mana Bang? Alhamdulillah dapat job, nanti malam mau nyanyi di kawinan di kampung sebelah acaranya. Oh iya deh. Moga-moga lancar ya Bang acaranya. Permisi Bang. Makasih Pometa. Dadah Adek. Itu anak kan anaknya Pometa yang meninggal. Aduh, boy. Ini, perasaan gua nggak enak nih. Emang bener Bang. Yang main petak umpet sama kita, Entu Rasya, anaknya Pometa yang meninggal. Ayo kita angkat jenazahnya, kita pindahin ke keranda. Oh iya, ayo bantuin. Rasa masih ada di sekitar sini. Hah? Pajak. Ya, lu bagaimana? Kok bisa tahu? Ini kelebihan dari Allah. Panca lihat dengan mata batin. Wah, lu bener-bener
Sahabat, Dek. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Kemana aja sih, Bang? Baru nyampe sini. Ini jenazahnya udah mau diangkat. Aduh, gue juga heran kenapa gue ngos-ngosan begini. Pikun lagi. Pak Ustadz, maaf, boleh minta tolong kagak? Mukanya Ayah mau lihat, tolong bukain. Tuh kan bang, bener, Antu Rasya yang tadi main petak umpet sama kita. Jangan ngaco deh bang. Mana mungkin anaknya udah meninggal ngajak main petak umpet. Iya, arwah anak ini masih di sini. Aduh. Sepertinya dia belum tenang. Sebaiknya mayat ini segera kita kuburkan agar mayatnya tenang dan tidak mengganggu lagi. Pak Ustadz, maaf ya, Ayah kagak mau ikutan ke kuburan, mau pulang aja takutnya. Maaf banget Bang Beben, Pak Ustadz. Ini kelemahan saya satu-satunya nih. Ya, kalau ke kuburan, yuk. Ya sudah, nggak ikut nggak apa-apa. Sebelum dimakamkan mayat ini, mari kita sama-sama berdoa. Ayo, doa ya. Kamu silakan masuk. Kamu siapa di rumah? Sama Mama. Dia masuk aja. Yuk, duduk sini. Ini aku bawain sesuatu. Wah, apa nih? Kue. Lagi dapat rezeki apa? Tumben bawa kue segala. Ya, aku semenjak diajak temen, jadi ya aku punya penghasilan lumayan lah, bisa beli-beli gituan. Oh ya? Ibu, Kalau kamu udah ada kerjaan, sebaiknya kamu menabung biar cepet nikah. Umur kalian juga kan udah cukup untuk menikah. Lagi juga nggak enak kalau kelamaan pacaran dilihat tetangga. tapi sekarang udah bersyukur kok Bu, semenjak udah kerja, saya udah menabung. Nah, kalau begitu ibu seneng dengernya. Ya udah, lanjutin lagi ngobrolnya ya. Ibu mau ke dalam dulu. Masuk aja, Bu. Jadi, kapan kamu mau nikahin aku? Kamu mau ngajak aku nikah, besok juga aku siap. Karena sekarang aku udah kaya. Oh, kayaknya udah mulai mau malam, jadi aku harus balik dulu ya. Kenapa buru-buru sih? Ya kan sekarang aku kerjanya malam. Ya udah deh. Yaudah yuk, aku anterin ke depan. Ibu mana ya? Masih di dalam. Ya udah, ntar salamin aja ya. Iya, ya. Yaudah yuk. Dah. Hati-hati ya. Yuk. Nah, hati-hati di rumah ya. Bapak sama Ibu pergi dulu. Iya, Pak. Hati-hati di jalan ya, Pak. Ya. Iya, Bu. Dina. Boleh juga nih si Dina. Gua jadiin tumbalnya sekolor hijau. Dina kan masih belia dan perawan. Semoga aja kalau aku kasih si kolor hijau, gua akan dapetin harta yang lebih banyak lagi. Jangan keras-keras, nanti kedengar orang banyak. Di sana istrimu. Di sana ada perempuan yang masih muda, masih belia. Tapi ingat, kamu harus kasih kekayaan aku yang lebih banyak lagi. Oke? Kayaknya aku segera pergi dari sini sebelum ada orang yang lihat aku. Mama di mana? Mama di mana? Kamu anak kecil ngapain di sini? Pulang Gi, nanti dicariin loh. Mama mana? Raisa? Raisa? Mama mana? Bukannya kamu udah meninggal? Mama mana?
Kamu istriku. Ikut. Panca, lu masih harus terus sabar ya. Nya yakin lu bakalan ketemu lagi sama bapak lu. Iya, Nyak, Be. Panca menunggu akan sabar karena Allah menyukai orang-orang yang sabar. Di dalam surat An-Nahl ayat 96 Allah berfirman yang artinya, sesungguhnya kami akan memberikan balasan kepada orang-orang yang sabar dengan pahala yang lebih baik dan apa yang mereka kerjakan. Nyak bersyukur banget bisa kenal sama lu, Panca. Jadi kita bisa lebih sabar, lebih tabah lagi untuk menghadapi ujian dari Allah. Alhamdulillah. Lepaskan aku! Jangan takut! Aku bukan istrimu! Lepaskan aku! Pergi kamu! Kau harus melayani aku! Tidak! Lepaskan aku! Tadi setannya di sekitar sini. Ngapain pakai kesini sih? Aduh, gue takut, serem. Lah kan orang berisik banget sih, diem aja lu, cek baru tahu lu. Tahu nih ribet amat sih. Iya. Babe, arwah rahasia masih ada di rumah ini. Di dalam? Iya. Itu arwahnya si Rahasia ngapain ada di rumah si Dina? Tadi itu setannya nunjuk-nunjuk ke rumah ini. Pasti dia mau mengganggu orang yang di dalam rumah ini. Kemarin jadi ya dobrak aja. Dobrak. Tuh kan? Gimana? Bang Beli, dobrak. Lu jangan nunggu gua, ada takut nih, Bang. Cepetan. Baca duluan, baca. Tolong! Wah, ini pasti kerjaan lu ya. Rasya, kenapa sih lu tega bikin si Dina sampai meninggal begini? Kenapa lu masih ketayangan di mari? Lu mau balas dendam ya? Hah? Gara-gara lu meninggal kagak wajar. Terus lu mau ajak temen-temen lu mati juga? Ya, udah dia dimarahin. Nanti kesurupan lo. Rasya, sebaiknya kamu pergi dari sini. Jangan mengganggu orang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Alhamdulillah. Udah nggak ada, Bang. Iya, hilang. Panggil warga aja dah. Bakal ngurusin ini. Sama Ustadz. Iya, semuanya panggil, ya. Sekarang kita balik aja, kita tinggal dulu bentaran. Ayo, Tasya, yuk. Hebat bener lo. Ayo. Ntar kemari lagi ya, Neng. Lama banget ya, si Kolor Ijo. Kira-kira dia berhasil nggak ya? Tapi kalau aku harus berpikir, ya dia harus berhasil. Aduh. Kalau kayak gini caranya, bisa secepat mungkin aku nikahin si Ita. Aku kaya.
Aku kaya. Aduh, angin apaan sih gede banget? Lagi asik juga ah. Jauh. Aduh. Angin dari mana nih? Bang Ayah takut bang. Itu kan arwah rasa yang Nyak Babe ceritain. Ternyata dia masih gentayangan gangguin orang-orang sekarang. Mas. Itu apa, Mas? Mas. Itu. Jauh. Takut, Cul. Sama gue juga takut, toh. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ini orang-orang kenapa sih, Bang? Panca. Aduh, itu anak mau kemana sih? Panca. Panca, di sini aja ya. Kamu tenang di sini ya, sayang. Ya, Kak. Kakak harus membantu aku untuk mengembalikan arwah Rasya ke alamnya agar tidak mengganggu orang lain. Aku terpaksa menyerang arwah Rasya, tapi ini hanya untuk mengusirnya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Wa la yuhituna bi shay'in min ilmihi wasi'a kursiyyuhu samawati wal ardh. Wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Alhamdulillah. Gimana kan Nadine? Arwahnya udah hilang, sayang. Mudah-mudahan pada selamat semuanya. Angin dari mana nih ya? Bang, udah mendingan kita pulang aja ya. Nadine, Panca. Ayo balik kita. Pulang. Iya, Nyak. Ayo sayang, Panca. Begini. Iya udah, ayo buruan. Ayo. Gimana nih? Ayo semua pulang. Kenapa ini semua? Kenapa? Jelasin, Mas. Ya, kalau kita di kamar aku dulu, ya daripada kamu digangguin setan nih kan. Maaf ya kalau kamar aku berantakan, tapi aku tinggal sebentar ya. Aku mau ambil minum. Oke? Ya udah deh. Ya. Gak apa-apa kan? Aku tinggalin sebentar. Nggak apa-apa. Tunggu sini ya.
Pok yang ikhlas ya, yang sabar ya. Kematian Ita ini memang udah takdir dari Allah, ya Pok. Iya, Mpok, yang tabah ya. Mama. Kak Nadine, sepertinya ada arwah rasa di sini. Iya, kenapa ya arwah itu belum pergi dari sini? Aku coba tanya ya, Kak. Mama. Emangnya mama kamu kemana? Rasya, maafin kami ya. Selama ini kami salah sangka. Ternyata kamu sama mama kamu menjadi korban kolor hijau. Oh, jadi si Meta, emak si Rasya, sama si Rasya korban dari kolor hijau juga. Ya maaf dah, gue udah ngalahin juga. Kolor hijau, lo kembaliin istri gua. Ada mayat, tolong! Ada mayat! Masya Allah, itu kan jasad Mpok Meta. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, habis pemakaman ini gimana kalau kita urus itu ya? Jenazah Meta. Iya, Ibu Meta ya. Dia berterima kasih karena warga sudah menguburkannya dengan layak. Alhamdulillah. Amin. Kejadian ini menjadi pelajaran buat kita. Ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia ini adalah permainan, tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu. Adek, mau main petak umpet nih kayaknya. Dek, kita pulang yuk, jangan ngumpet-ngumpet. Nanti kalau emak lo nyariin dikira lo hilang lagi. Pulang ya, yuk. Ayo. Pagi nih anak udah bikin gua capek aja. Elah bang, ini bentaran doang. Daripada ntar anak itu beneran hilang, ntar kita yang tanggung jawab. Kita mau ngelayat, ada yang meninggal. Iya, ini mendingan kita ikutin bentaran aja. Palingan juga mau main petak umpet. Udah gitu baru kita ngelayat. Nah, tuh kan bener, dia maunya main petak umpet. Bentaran aja, oke? Ya udah gini aja. Mendingan sekarang kita sweet. Yang kalah berarti yang jaga, yang hitung, oke? Coba. Tuh, 2, 3. Nah, kalah lo. Ya udah kita jaga. Oke, cus. Udah lari-lari aja. Belum juga mulai. Jaga lo ya. Iya. Tuh agak 46 jupan lan lo. Tuh agak 46 jupan lan lo. Tuh agak 46 jupan lan lo. Perasaan ada yang lewat. Apa angin ya? Ketahuan lo ngumpet di mana. Mampus. Gua tahu lo pada di mana. Gua yakin si Apu nggak bakalan tahu gua ngumpet di sini. Sampai keder, sampai linglung lo nyariin gue. Ya nggak? Ih, pada kemana sih? Masa gue ditinggalin? Kagak nongol-nongol batang hidungnya semuanya. Bang, adek, pada di mana sih ngumpetnya? Gak bakalan ketemu lo nyariin gue. Gue diajak main petak umpet. Ya nggak? Hah? Aduh, tuh anak kemana ya? Hah? Aduh, kok nggak ada? Aduh, hah? Aduh. Nah, ada. Perasaan tadi suaranya di sini. Aduh. Astagfirullahaladzim.
Serem amat suaranya. Suara dari mana ya? Makin serem aja deh, aduh. Itu suara apaan tadi sih? Serem amat. Itu anak gue pernah lihat di mana ya? Tunggu. Perasaan waktu itu. Wah, bawa alat musik nih bang. Mau acara di mana bang? Alhamdulillah dapat job kok. Nanti malam mau nyanyi di kawinan di kampung sebelah acaranya. Oh iya deh. Moga-moga lancar ya bang acaranya. Permisi bang. Makasih Pometa. Dadah. Dadah adek. Itu anaknya Pometa yang meninggal. Aduh, Puy. Ini, perasaan gua nggak enak nih. Emang bener bang. Yang main petak umpet sama kita, Entu Rasya, anaknya Pometa yang meninggal. Set.